Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan. 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Lah kenapa nggak disebutin Pak? Sebut aja lah, nih kita bantu sebutin ya, siapa lagi kalau bukan anak-anak Dato Dejjal, anak-anak Abah Burkun, dan juga kaum-kaum pecinta bot to the cap, siapa lagi coba? Karena apa? Karena satu-satunya manusia bejat di bangsa ini yang mau menghina presidennya dengan kata-kata bajingan tolol itu cuma Rocky Gerung, yang lain nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya. Sekali lagi kami bukan buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan ya untuk didiskusikan bersama, kemudian keputusannya ada di tangan Anda. Ya toh? Gampang kali kan? Iya. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang pidato Prabowo beberapa hari lalu ya. Kok sering telat sih Bang kontennya? Pidato Prabowo kan udah 2 hari yang lalu. Bukan telat, tapi sengaja menunggu komentar netizen, gitu. Iya, baru kami sajikan untuk didiskusikan bersama. Intinya teman-teman ya, Prabowo menyikat dengan terang-terangan ya, versi saya ya kan. Orang koplak yang selama ini menyebut Presiden ke-8 Indonesia bajingan TOLOL ya. Hehehe. Tentu teman-teman sudah tahu siapa yang saya maksud. Seperti juga Prabowo kan. Prabowo mengatakan gak usah saya sebutkan namanya karena kalian sudah tahu. Iyalah, gak usah disebutkan namanya. Begitu direspon Prabowo ya, malah ngeles teman-teman ya. Katanya dia sedang menyerang Jokowi ketika itu. Menyerang Jokowi gimana? Dulu di masa pemerintahan Jokowi ya kan, dia menyebut bahwa yang bajingan TOLOL itu katanya presiden ke-8, sementara Jokowi presiden ke-7. Lah sekarang ketika Jokowi sudah purna bakti dan naik Prabowo sebagai presiden ke-8 Indonesia ya kan, dia ngeles ya kan, katanya bajingan TOLOL itu untuk Jokowi. Aduh, inilah bukti teman-teman ya bahwa para bintang iklan racun tikus itu sebetulnya beraninya cuma membacot aja. Pelintat-pelintut ya kan, katanya orang Jawa, untuk melarikan diri. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Beberapa hari yang lalu Bapak Prabowo menyinggung masalah bajingan tolol. Sudah pasti mengacu kepada satu nama. Siapa itu? Rocky Gerung. Karena apa? Karena satu-satunya manusia bejat di bangsa ini yang mau menghina presidennya dengan kata-kata bajingan tolol itu cuma Rocky Gerung, yang lain nggak ada. Padahal sadar tidak sadar, yang sebenarnya bajingan tolol itu ya dia. Kenapa? Bajingan adalah orang yang gak pernah berbuat apa-apa untuk bangsanya, tapi omongannya terlalu besar. Tolol adalah orang yang selalu membelokkan kata-kata, seperti waktu dia memberi pembekalan kepada anggota DPRD PDIP, ya kan? Apa dia bilang? Ya, ingat kata-kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya apa? Artinya jangan pernah sekali-sekali melupakan pengkhianat. Nyambungnya di mana? Tolol. Bapak Prabowo, tenang saja Pak. Bapak bekerja dengan tulus, Bapak bekerja dengan tenang, Bapak bekerja dengan baik. Untuk urusan bajingan tolol, itu urusan kami. Oke Pak? Salam NKRI,
RI harga mati. Iya, sebelum kita melihat pidato dari Prabowo ya yang menyinggung si roti gulung ya, barusan kita melihat bareng-bareng komentar yang disampaikan oleh bukan Opung Luhut Binsar Panjaitan loh ya, Opung Parbelak ya, saudara kita yang berasal dari Sumatera Utara ya, saudara kita yang berasal dari Sumatera Utara, Opung Parbelak ya. Katanya ya kan, yang sebetulnya BAJINGAN gitu ya, silakan baca sendirilah gitu ya, dan TOLOL itu katanya bukan Presiden Indonesia, baik yang ke-7 maupun yang ke-8. Tapi siapa? Ya si roti gulung sendiri katanya. Dan alasannya kenapa tadi sudah kita dengar bareng-bareng. Keren. Sependapat saya dengan Opung. Lanjut. Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan. 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak. Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti situ ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Perancis bilang, rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi, asal usul, asbabun nusul dari peristiwa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan. 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak. Iya, teman-teman ya. Di bagian depan kita dengar sendiri pernyataan dari si roti gulung beberapa waktu yang lalu ya. Pada saat Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dengan terang-terangan ya, tanpa ada rekayasa AI, kita bisa mendengar bahwa yang dianggap BAJINGANTOLOL itu adalah Presiden ke-8 Indonesia. Sementara Jokowi Presiden ke-7, ya kan? Pada saat itu dia cuci tangan. Dia seolah-olah tidak sedang menyerang Jokowi, tapi menyerang Presiden Indonesia selanjutnya. Nah, begitu Presiden Indonesia selanjutnya yang tadi ini Pak Prabowo udah marah-marah macam kayak gitu ya kan, bersihkan, kalau tidak kami yang akan bersihkan. Hah? Gimana? Ini kan sebetulnya sebuah push gitu ya, sebuah tekanan yang dilakukan oleh Prabowo kepada kementerian-kementerian di bawahnya, Kementerian Kominfo misalnya. Kalau di dunia maya masih gentayangan orang yang mencaci maki macam roti gulung, bersihkan, kalau tidak bersihkan, kamu yang aku bersihkan, kan seperti itu. Dan juga kepada Kapolri ya kan, bersihkan itu, kalau nggak dibersihkan, kau yang aku bersihkan. Lanjut. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan.
wartawan bertanya, apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol? Saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu. Kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jadi 3. Jadi semua itu mesti kita lihat dalam konteks. Pada waktu saya ucapkan bajingan tolol, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Iya. Gimana menurut teman-teman? Ternyata macam kayak gini kan? Hah? Begitu Prabowo sebagai Presiden Indonesia ke-8 sudah angkat bicara ya kan? Hah? Orang yang mengaku sebagai pengamat politik, saya nggak ngerti juga bagaimana dia mendapatkan gelar sebagai pengamat politik ya kan? Pengamatannya nggak pernah benar, prediksinya jauh api dari panggang ya kan? Secara akademis nggak linier, nggak jelas pendidikannya. Katanya jurusan filsafat tapi cuma S1. Kok bisa-bisanya jadi pengamat politik? Ini yang koplo ya, yang koplak. Itu siapa? Rakyat Indonesia? Si Roti Gulung ataukah stasiun-stasiun televisi yang suka mengundang dia? Kalau menurut saya stasiun televisinya. Intinya ini orang barusan mengelak guys ya, mengelak teman-teman. Katanya dia tidak mengatakan Prabowo gitu. Itu untuk Jokowi. Aduh, bintang iklan racun tikus macam kayak gini rupanya. Lanjut. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Lah kenapa nggak disebutin Pak? Sebut aja lah, nih kita bantu sebutin ya, siapa lagi kalau bukan anak-anak Datu Dejal, anak-anak Abah Burkun, dan juga kaum-kaum pecinta bot to the cap, siapa lagi coba? Nih ya, kita sekarang ini nih kalau pro ke pemerintah sedikit aja, apa kata mereka? Ternak Mulyono. Padahal mereka juga nih yang bikin Mulyono 2 periode. Gue nggak pernah mencoblos Mulyono. Masa gue dikata ternak Mulyono? Anjir, lu kan yang orang-orang sini yang teriaknya Pak Ade itu kan yang bikin Mulyono 2 periode. Terus nanti apa katanya lagi? Cair endiasmu itu. Ya buat anak-anak penyembah Imam Mahdi palsu, lu buktiin deh. Lu buktiin kalau gue dibayar untuk bikin video-video kayak gini. Orang sono kalau nggak laku bawa agama memang fitnah, lama-lama gue titik 2 juga jidat ini. Nah jadi menurut kalian siapalah yang dimaksud sama Pak Prabowo itu? Komen di kolom komentar. Iya teman-teman ya. Ya, saya tertarik dengan pendapatnya konten kreator barusan ya di bagian tengah, bahwa kalau kita mendukung pemerintah sedikit ya, udah langsung dikatakan katanya ternak Mulyono. Iya, betul sekali ya. Baik di channel ini maupun di channel sebelumnya saya membuat konten reaksi semacam ini ya, itu banyak sekali komentar-komentar ya kan, yang mengatakan bahwa ternak Mulyono mulai bermunculan, buzzer Mulyono ya kan. Jadi sedikit aja ya mendukung pemerintahan, padahal kan ketika pemerintahan misalnya terkait gas kemarin ya kami juga up untuk memberikan ya mereaksi mendukung masyarakat yang kesulitan kan seperti itu. Kan tidak mendukung pemerintahan gitu loh. Nggak selamanya kok konten-konten yang kami buat ini pro dengan pemerintahan. Tapi kami udah mendapatkan label gitu ya, ternak Mulyono. Tapi nggak masalah lah ya. Ternak Mulyono, ternak orang mulia. Iya, mantap. Lanjut. Pak Prabowo itu bajingan, tolol, goblok. Aku heran sama orang itu. Pak Prabowo itu mengakui sendiri bahwa ada orang bilang ke dia bahwa dia itu goblok, tolol. Tapi dia itu diam aja. Dan dia menyatakan, aku tahu orang itu. Dan kita tahu siapa dia. Coba kalian cari di internet, siapakah orang itu. Kalau aku jadi presiden, langsung saya penjarakan orang itu. Karena menghina presiden itu sama aja menghina seluruh masyarakat Indonesia gitu. Karena Pak Prabowo itu menjadi presiden karena masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu percaya sama Pak Prabowo. Pak Prabowo ini 11-12 sama Pak Jokowi. Dihina, dicaci maki, tapi dia itu diam aja. Mereka itu tetap fokus kerja, dan Pak Prabowo fokus cari tikus yang korupsi di era Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi dulu itu waktu dihina, dia itu diam aja. Dia itu tetap fokus kerja, selesaiin ini, selesaiin itu. Coba kalau saya jadi presiden, langsung saya penjarakan itu orang. Karena menurutku itu menghina kepala negara itu adalah salah satu hal yang fatal gitu. Salah satu hal yang goblok yang dia lakukan. Gitu. Sebenarnya Pak Prabowo ini gampang aja kalau dia itu usir dari negara ini gitu. Kalau dia itu ingin masuk penjarakan orang itu gampang. Tidak sulit bagi Pak Prabowo soal itu. Iya, kalau misalnya saya sebagai presiden ya juga sama ya seperti abang barusan ya.
langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memolisikan orang-orang itu. Cuma celakanya kan sampai saat ini saya masih menjadi orang biasa, Bang, dan sama juga seperti Abang ya kan. Abang, hanya sebagai seorang konten kreator ya kan, bukan seorang pejabat. Jadi ya hanya bisa ngelihat aja lah gitu. Lanjut lanjut. Ini orang satu kayaknya lupa kalau sekarang eranya Prabowo Subianto ya, bukan eranya Joko Widodo. Yang kalau ngomong ngedabrus apapun, boleh-boleh saja. Kalau sekarang lu langsung direspon tuh, lihat. Lupa makanya ya. Makanya kata Bu Irma nih ya, di era Joko Widodo itu ya, demokrasi yang kebablasan. Orang-orang yang ngomong kayak gini pas era Jokowi tidak ada yang sama sekali direspon loh. Tapi ketika Prabowo Subianto langsung diomongin di depan umum. Makanya tadi saya lihat videonya nih orang ngomongnya itu maksudnya ini. Dia lupa kali. Ingat ya, ini eranya Prabowo Subianto bukan era Jokowi. Makanya ngomong hati-hati. Takutnya direspon langsung sama Prabowo Subianto. Iya, saya sependapat ya dengan, netizen barusan bahwa kemungkinan besar ke depan si Roti Gulung ini akan mulai keder gitu ya, karena dia merasa bahwa, masa Prabowo itu sama dengan masa Jokowi. Beda Roti Gulung ya, jangan kau samakan. Kau masih aja bacot macam kayak gitu, seperti di masa Jokowi, di masa Prabowo kau lakukan hal yang sama. Wah 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 wah, itu sebuah kesalahan yang besar, Iyalah, 2 presiden, masanya berbeda, kebijakannya berbeda, jangan macam-macam. Prabowo sampai saat ini masih berusaha baik gitu ya. Tadi sudah kita, lihat videonya, pernyataannya ya kan, berusaha baik ya kan, masih membiarkan, masih memberikan kesempatan untuk membersihkan diri sendiri. Kalau sudah nggak bisa ya dibersihkan katanya Prabowo. Kita lihat ke depan. Apakah si Roti Gulung masih segarang dulu? Lanjut. Pada sambutan di Harlah NU ya, Pak Prabowo menyindir siapa? Menyindir Rocky Gerung. Ya. Jadi dia bilang ada yang menyebut dia adalah bajingan tolol gitu ya. Itu tuh bahasanya Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo tidak melanjutkan hal itu. Justru di dalam isi pidatonya, dia lebih menekankan kepada organisasinya, Kabinet Merah Putih, kemudian aparatur pemerintah ya, yang dia ancam, ya. Artinya dia tekan, dia push apabila terjadi aneh-aneh, tidak sesuai dengan amanah masyarakat, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat, maka akan digeser sama Pak Prabowo, akan disingkirkan, gitu. Nah, di sini kita melihat ya isi pidatonya Pak Prabowo itu. Yang pertama ya kalau kita ngomongin Rocky Gerung ya, ngomongin Rocky Gerung itu dianggap Rocky Gerung itu ya nggak level dia, jauh lah. Ya mau lu ngomong apa istilahnya gitu lo, mau ngeledekin apa, itu pun dari zaman Jokowi kan seperti itu, ngomong apa kasar seperti apa. Artinya itu adalah riak-riak kecil bagi Pak Prabowo. Justru Pak Prabowo yang kedua nih ya, justru Pak Prabowo fokus kepada internalnya, terhadap organisasinya. Iya, ini menurut saya Pak Prabowo ini memang jenderal sejati ya. Karena leader ya, pemimpin-pemimpin itu lebih banyak dia berpikir tentang internal. Karena apa? Ketika internalnya baik, internalnya rapi, maka eksternal itu akan mengikuti. Pasti ikut rapi, karena orang-orang di dalamnya sudah rapi, maka pekerjaannya juga rapi. Luar biasa Pak Prabowo. Ya, jadi memang benar teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya di bagian depan-depan tadi. Prabowo ini menyinggung bajingan tolol, tetapi dari apa namanya ya, keseluruhan pidatonya Pak Prabowo ini justru lebih menekankan kepada kabinetnya, ya, jadi kepada pembantunya, menteri-menteri yang memimpin departemen-departemen di bawah presiden gitu ya. Jadi tidak fokus kepada yang bersangkutan, kepada orang yang menghina Presiden ke-8 Indonesia adalah bajingan tolol ya. Ini menurut saya sangat menarik sekali.
Dan menurut pandangan saya ya kan, ini sebuah push sekali lagi ya, tekanan ya kepada para menteri atau pembantu-pembantunya untuk membersihkan orang macam roti gulung ini. Ya keren kali ya kan, sependapat saya, setuju. Udahlah Pak, itu orang-orang macam kayak roti gulung itu amankan saja ya kan. Kenapa demikian? Bukan masalahnya itu membatasi kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berbicara dan lain sebagainya, tidak. Tapi seperti yang disampaikan oleh politisi Nasdem kemarin, Irma ya. Demokrasi di masa Jokowi itu kebablasan gitu loh. Orang macam-macam kayak gitu dibiarkan, itu bahaya bagi bangsa dan negara, ya toh? Iyalah, lanjut. Ya, Saudara Rocky Gerung, saudara di depan umum mengatakan bahwa presiden kita yang ke-8 bajingan, tolol. Ya, itu menunjukkan bahwa Anda ini konsisten. Setelah kata-kata yang sama, bajingan tolol itu Anda tujukan kepada Presiden ke-7, Joko Widodo. Lalu sekarang Anda katakan bahwa Presiden ke-8 bajingan tolol. Siapa lagi Presiden ke-8 kalau bukan Prabowo? Dia ini kan yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang kan? Ya, sebelumnya pada video saya, saudara-saudara, itu saya punya video ya, pada tanggal 5 bulan Mei ini, judulnya Etika Bernegara dalam Perspektif Filsafat Proses Organisme. Captionnya itu saya katakan, pengadilan melegalkan penghinaan kepada presiden. Pertanyaannya itu, ya, Rocky Gerung boleh menghina presiden baru dalam kurung Prabowo? Ya, kita paham. Sebagaimana Anda sendiri katakan, ucapan bajingan tolol itu Anda bisa sampaikan dan Anda konsisten menyampaikan itu berdasarkan fakta bahwa Anda dibebaskan dari tuduhan penghinaan kepada presiden oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, ini artinya satu lembaga dalam trias politika itu kan, yudikatif, mengizinkan bahkan melegalkan penghinaan kepada presiden. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia selain sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga kepala negara. Ya. Saya kira Anda tidak punya bukti ya. Anda sudah mendahului. Pertanyaannya, Anda mengatakan Presiden ke-8 yang dalam hal ini Prabowo itu bajingan tolol. Apakah berdasarkan penilaian Anda terhadap kinerja beliau sebagai Menteri Pertahanan, artinya sebelum menjabat sebagai Presiden, kan? Ataukah karena Anda melihat hubungan antara Prabowo dengan Jokowi, sehingga Anda konsisten? Kalau Jokowi itu bajingan tolol, maka Prabowo pun bajingan tolol. Ya, saya katakan, Anda tidak punya dasar. Kalaupun Anda berkata ya, Anda sering katakan bahwa tidak ada kekuasaan yang dapat mengadili atau menghakimi pikiran. Ya, itu pikiran sebelum diucapkan. Tapi kalau pikiran itu sudah diucapkan, dapat saja diadili, kan? Nah, itu logis. Hal berikut, saya minta kepada Anda ya, untuk coba tunjukkan logika presiden sebagai jabatan atau lembaga dapat dilepas pisahkan dari orang perorangan, person atau pribadi yang menjabat jabatan presiden itu atau yang mengisi lembaga kepresidenan itu. Coba buktikan secara logis. Kita hanya dapat membedakan, tetapi tidak dapat kita memisahkan itu. Pemisahan itu hanya bisa terjadi apabila yang bersangkutan itu tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ya.
Kan seperti itu. Oleh sebab itu, ketika Anda mengucapkan kata-kata penghinaan kepada presiden, itu sama saja Anda menghina pribadi orang yang menjabat presiden itu. Ya. Ya saudara dan kita semua tahu, sekitar tahun 400 sampai 300-an sebelum Masehi itu kan di Yunani sana itu kan ada satu mazhab filsafat yang disebut mazhab sinisme. Dan salah satu tokohnya adalah Diogenes. Diogenes dan para filsuf sinisme ini kan, ya mereka memandang orang lain itu kan jelek, buruk. Itulah sebabnya mereka menggunakan sikap, kata-kata yang dalam tekanan atau ukuran moral tidak sepantasnya. Mereka ini kan sangat menekankan kebebasan, liberalisme, kebebasan individu, sebebas-bebasnya. Ya tidak boleh ada batasan. Sehingga perilaku mereka misalnya Diogenes, ya, bisa buang air besar di depan umum, buang air kecil, bahkan ya mereka bisa melakukan hal-hal yang kalau saat ini kita katakan asusila, amoral di depan umum. Tidak boleh ada yang melarang itu. Tapi kan adab kita ini berbeda. Kita ini bukan Yunani, entah zaman sekarang atau zaman dahulu itu. Kita ini kan bukan Amerika Serikat. Kita ini bukan Prancis. Kita ini Indonesia. Yang tentunya punya nilai dan persepsi tentang nilai itu kan sangat berbeda. Sebuah kata yang Anda ucapkan di Prancis, di Belanda, ya, di Amerika, beda. Bahkan Belanda kan larangan, punya larangan untuk menghina raja. Kan? Ya, jadi kalau Anda ucapkan di negara-negara liberal mungkin tidak masalah. Tapi di Indonesia ini dapat menjadi masalah. Anda sendiri tahu bahwa Prabowo itu kan mengkritik Anda. Dia katakan Anda itu seorang akademisi, seorang intelektual, ya, seorang katakanlah seorang filsuf. Kok seperti itu? Ini namanya persepsi yang berbeda. Ya, ya saya pikir para legislator ini ya, DPR dan pemerintah harus memikirkan apakah lembaga yudikatif itu ya boleh mengizinkan, boleh melegalkan penghinaan kepada Presiden Republik Indonesia yang notabene kepala pemerintahan tetapi juga sekaligus sebagai kepala negara. Seorang Presiden Indonesia kalau ke luar negeri, sekalipun ya mungkin saja dia itu bukan simbol negara, tetapi dia kepala negara. Ketika orang melihat dia, orang melihat Indonesia. Betapapun kepala negara itu ya. Tetapi saya kira adab kita mau agar supaya kita proporsional. Kita tidak dilarang untuk mengkritik. Tetapi kritikan kita itu jangan sampai menghina. Sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa melepas pisahkan orang yang menjabat presiden itu ya dari kepresidenannya. Begitu pula sebaliknya. Jadi penghinaan kepada seorang presiden sama saja penghinaan kepada pribadi yang menjabat itu. Kecuali Anda bisa buktikan secara logis bahwa itu dapat dipisahkan. Ya, saya kira perlulah kecerdasan Anda itu kembali kepada pengertian dasar filsafat itu sendiri. Mencintai kebijaksanaan. Entahlah menurut Anda, sama seperti para filsuf sinisme itu, bijaksana apabila menghina presiden
Dan kalau bagi saya, lebih bijak untuk tidak menghina, kita mengkritik presiden dengan kata-kata yang sepantasnya sesuai dengan adab kita. Iya, panjang sekali teman-teman ya, komentar dari Bapak Felix barusan ya. Bapak Felix saya lupa dari mana, yang jelas sepertinya berlatar belakang suku Batak ya. Hampir 10 menit yang bersangkutan ini komentar, dan sampai ngantuk-ngantuk tadi saya mendengarnya, tetapi nggak masalah karena apa yang dia sampaikan adalah daging semua ya. Hahaha. Iyalah, katanya intinya ya dari 10 menit yang bersangkutan ini ngomong gitu ya, dapat saya simpulkanlah dengan cukup 30 detik saja ya kan. Intinya Bapak Felix ini mereupload video si BAJINGANTOLOL itu ya, yang menghina Presiden Indonesia ke-8 ya. Nah, kemudian menyandingkan dengan pernyataan yang bersangkutan saat ini ketika Prabowo merespon ya kan. Nggak sinkron lah ya kan. Semacam ada upaya lari dari kenyataan. Dulu ngomongnya macam kayak gitu, sekarang ngomongnya kayak gini. Nggak sinkron. Nah, tidak tidak apa namanya ya, tidak konsisten lah seperti itu. Ya iyalah, nggak usah dibuktikan Bapak Felix ya. Itu orang sudah nggak konsisten sejak dulu, nggak usah sampai menghadirkan data-data semacam itu, ya toh. Semua orang sudah tahu. Aduh, sekarang bilang A ya kan, besok bilang B, lusa bilang C. Kenapa demikian? Karena si Roti Gulung ini pada saat Pilpres lalu, dia berada di belakang anak-anak Abah ya kan. Abah jargonnya apa? Perubahan. Jadi samalah seperti si Roti Gulung, dulu bilang A, sekarang bilang B, besok bilang C, ya minggu depan bilang Z. Ah, ya biasalah perubahan. Iya, teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Opung yang mengomentari si Roti Gulung ya, yang disebut sebagai orang yang sebetulnya BAJINGAN dan TOLOL ya. Ya si Roti Gulung itu sendiri yang seperti itu maksudnya, katanya Opung begitulah kurang lebihnya ya. Katanya, Opung kenapa dia menyebutkan si Roti Gulung itu bajingan, ya karena dia orang yang tidak pernah berjasa bagi bangsa, tapi omongannya terlalu tinggi ya kan. Menyalah-nyalahkan orang, mendungu-dungukan orang ya kan. Sementara dia sendiri, jangankan berjasa bagi negara gitu loh, berjasa bagi dirinya sendiri aja mungkin enggak gitu. Dan tolol ya kan, karena yang diomongkan tidak nyambung tadi ya, sudah kita lihat bareng-bareng di bagian pertama sendiri tadi ya. Dan saya tambahi lagi Opung ya, bahwa dia bukan hanya orang BAJINGANTOLOL ya, tetapi juga tidak berguna di negeri ini dan cuma bacot doang gitu ya. Ngaku profesor, nggak taunya cuma lulusan S1 ya. Sekolah S2 tapi nggak lulus, coba bayangin. Udah gitu disanjung-sanjung di negeri ini, katanya dianggap sebagai profesor. Profesor dari Hong Kong. Oke. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang pidato Prabowo beberapa hari lalu ya, yang menyikat terang-terangan orang koplak yang selama ini menyebut Presiden Indonesia bajingan tolol ya. Begitu Prabowo yang saat ini berstatus sebagai Presiden ke-8 Indonesia merespon ya cacian tersebut, makian tersebut, ya kan. Yang bersangkutan malah ngeles ya kan. Si Roti Gulung ngeles, katanya dia dulu sedang menyerang Jokowi. Dulu di masa pemerintahan Jokowi dia menyebut Presiden Indonesia ke-8, sementara Jokowi Presiden Indonesia ke-7. Sekarang Prabowo Presiden Indonesia ke-8. Dia katakan bahwa dulu itu dia sedang menyerang Jokowi. Mencela-mencele, bro. Inilah bukti bahwa para bintang iklan racun tikus itu sebetulnya beraninya cuma bacot doang. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.